Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga dalam keadaan sehat dan baik. Jumpa lagi dengan Kak Nandang di channel Enjoy Mathematics Official. Kali ini Kak Nandang akan membahas materi tentang statistika yang ada di kelas 12 kurikulum 2013 edisi revisi 2018. Di kurikulum 2013 edisi revisi 2018, statistika ini ada 3 sub pokok bahasan. Yang pertama tentang penyajian data, kedua tentang ukuran pemusatan data, dan yang ketiga tentang ukuran penyebaran data. Kali ini Kanana akan membahas tentang ukuran pemusatan data, terutama tentang modus atau data yang sering muncul. Namun sebelum ke pembahasan, bantu Kanandang dengan dukung channel Kanandang di Enjoy Mathematics Official dengan cara like, subscribe, dan komen. Adik-adik, kali ini Kanandang akan membahas tentang statistika. Statistika ini yang akan Kanandang bahas ini ada di kurikulum 2013 edisi revisi 2018 di kelas 12 ya. Di kelas 12 di kurikulum 2013 itu statistika hanya membahas ini ya, data, penyajian data, pemusatan data, dan penyebaran data. Ini peta konsepnya ya. Penyajian data itu apa saja yang dibahas nanti? Tabel distribusi frekuensi, grafik. Nah, grafiknya hanya ada 3 yang dibahas di kurikulum 2013 itu: histogram, poligon frekuensi, dan algebra. Untuk ukuran pemusatan data akan membahas tentang rata-rata atau mean, terus nilai tengah atau median, dan selanjutnya tentang modus. Penyebaran data itu tentang simpangan rata-rata, simpangan baku, dan varian atau ragam ya. Di sini ragam. Kali ini Kanandang akan membahas tentang ukuran pemusatan data. Nah, ukuran pemusatan data yang akan dibahas kali ini adalah tentang modus. Jadi adik-adik simak baik-baik dan jangan lupa tentang tabel distribusi frekuensi, grafik atau penyajian datanya diingat kembali ya. Kita akan membahas modus. Nah, modus sendiri itu adalah data yang paling sering muncul atau yang memiliki frekuensi terbesar. Jadi modus adalah data yang paling sering muncul atau yang memiliki frekuensi terbesar. Nah, modus dilambangkan dengan ini ya, dengan MO. Nah, ini ya, tentang MO. Dilambangkan MO. Data tunggal, modus di data tunggal hanya dilihat dari nilai yang paling sering muncul. Nilai yang paling sering muncul atau data yang terbanyak. Data terbanyak. Nilai yang sering muncul atau data terbanyak itu adalah modus paling mudah untuk menentukannya di data tunggal. Nah, untuk data berkelompok ini ada rumus tersendiri tentang modus. Kita lihat rumusnya tentang modus. Ini modus atau MO sama dengan tepi bawah, TB itu tepi bawah, TB ditambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. Nah, TB ini adalah tepi bawah. TB ini tepi bawah kelas modus. D1 apa? Frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sebelum frekuensi kelas modus atau selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya. Ini D ini. Kalau D2 ini frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi sesudah frekuensi kelas modus, atau D2 itu selisih dari frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya. D2. Jadi jangan ketukar. Kalau D1 itu selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya, kalau D2 selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sesudahnya. Dan P ini adalah panjang interval kelas modus. Pahami, ingat ya dengan baik ya rumusnya. Untuk memahamkan kita dalam menentukan modus dalam suatu data,
Kang Andang menyajikan beberapa persoalan. Persoalan yang pertama ini kita akan analisis masalahnya. Ini perhatikan baik-baik. Misalnya diberikan data nilai ulangan matematika sebagai berikut. Nih ada data nilai ulangan matematika dari 26 siswa. Ada 65, 66, 57 dan seterusnya ya. Ini dari 26 siswa nilai ulangannya seperti ini. Kita akan cari atau harus menentukan kelas dan menentukan modusnya, nilai modusnya berapa. Kita lihat alternatif penyelesaiannya. Kita susun dalam tabel bukan distribusi ya, tabel frekuensi sederhana ya, untuk memudahkan. Nah, nilai ini kita sajikan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Terkecilnya 53, terbesarnya 52 kalau bisa diperhatikan di soal ini. Kita sajikan di dalam kolom nilai ini ya, kolom nilai ini kita sajikan, tuliskan 53, 54, 55. Kita sajikan apa yang ada di dalam soal. Kalau ada 2, sajikan 1 saja. Kalau ada 3, sajikan 1 saja. Kalau ada 1, tuliskan ya, sampai 92. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata ada 21 angka, tapi di sini di data ada 26 siswa. Jadi gimana? Kita cek frekuensi ini, F ini adalah frekuensi. Kita cek nilai 53 ini ada berapa orang. Kalau di data ini hanya ada 1 ini saja ya, hanya ada 1 orang. 54 ada berapa? 1 orang juga. 54 ini ya. 55 1 orang, 57 1 orang, 58 1 orang, 61 1 orang, 65 2 orang. Kita lihat 65 2 orang. 1 2. 66 2 orang lagi. 1 2. 67 2 orang. Lihat, cek ya di soal ini, di data ini, benar nggak 67 2 orang. Lihat, cek ya. 67 2 orang ya, ini berbaris ya. 67 71 74 1 orang, 75 1 orang, 76 2 orang, 76 2 orang juga ya. 77 2 orang ya. 79 1 orang, 81 orang. Di data 82 juga 1 orang, 87 1 orang, 88 1 orang, 89 1 orang. Termasuk yang terakhir 92 1 orang. Nah, kalau sudah disajikan di sini, cek and recheck dulu. Bener enggak? Ini karena kalau ini F ini 1 tambah 1 terus, ini kalau dijumlahkan semuanya harus 26 seperti jumlah data. Kalau sudah dicek begitu sudah benar. Kita lihat dari frekuensi ini mana yang memiliki nilai paling besar. Ini hanya nilainya itu hanya ada angka 1 dan 2. Nilainya itu hanya 1 dan 2. Berarti yang terbesar adalah nilai 2. Nilai 2 yang mana saja? Nih ya, yang nilai 2. Ternyata tidak hanya 1 yang nilainya 2, yang jumlahnya 2 ya. Ini juga 2 ya. Ada 1 2 3 4 5. Jadi modusnya yang mana? Kalau ada 5 begini, nilai frekuensinya sama, 2 semua. Jadi mana nilai modusnya? Mana nilai modusnya? Ini adik-adik jangan usah mencarinya. Berarti modusnya ya ada 5. Kalau di data ini ada 5 ya, ada 65, 66, 67, 76 dan 77 ini adalah modusnya. Jangan disangka dalam suatu data itu modusnya itu hanya ada 1. Bisa 1, bisa 2, bisa lebih. Ya tergantung nanti persoalannya. Nah, ini ada pertanyaan ke kakak. Kak, itu kan data tunggal. Apakah di data berkelompok juga ada yang modusnya itu tidak hanya 1? Ada juga.
Tapi tidak lazim kalau dalam data berkelompok. Cuman ada. Jadi modus itu bukan hanya ada satu, bisa satu, dua, tiga atau lebih ya. Jadi pokoknya data yang sering muncul atau frekuensi yang paling besar di antara yang lainnya itu adalah modus. Sedangkan dari sini dari satu dan angka 2 ini, frekuensi ini, mana yang paling besar? Ya 2. 2 ini ternyata ada 5. Ya udah, modusnya ada 5 juga. 65, 66, 67, 76, 77. Itu ya adik-adik, bisa dipahami ya. Selanjutnya, ini kan Anda sajikan soal lagi. Kita akan menganalisis lagi. Nah, perhatikan tabel berikut. Nah, kalau sudah berbicara tabel, ini tabel apa nih? Ini di materi sebelumnya tentang penyajian data, namanya tabel distribusi frekuensi. Kalau sudah masuk ke tabel distribusi frekuensi, berarti kita sedang berbicara data berkelompok. Cirinya apa? Ini, ya, nih, ya, nih, ya, cirinya. Apa ini namanya? Kelas interval. Cirinya ada kelas interval. Kita sedang berbicara data berkelompok. Di data berkelompok ini yang disajikan dalam tabel frekuensi, kita akan mencari modusnya. Caranya bagaimana? Kita lihat alternatif penyelesaiannya. Nah, kalian pindahkan ke sini tabelnya ya, supaya melihatnya lebih jelas lagi. Nah, tabel distribusi ini kita lihat yang frekuensi. Kita lihat yang ini ya. Kita lihat frekuensi 4, 6, 9, 14, 10, 5, 2. Dari data yang ini, mana yang frekuensinya paling besar? Kita lihat 4, 6, 9, 14, 10, 5, 2. Mana yang paling besar? Ternyata 14. Di antara nilai-nilai frekuensi ini yang paling besar adalah 14. Berarti frekuensi 14 ini, kelas yang memiliki frekuensi terbesar ini namanya kelas modus. Yang mana kelas modus? Ya ini, 49 sampai 54. Kita bisa menentukan kelas modusnya adalah 49 sampai 54. Nah, ingat adik-adik, sebelumnya di data berkelompok rumusnya apa untuk kelas modus? Ada apa saja? Itu yang harus kita tentukan. Nanti untuk data berkelompok, kita harus menentukan, selain menentukan kelas modus, karena akan dihitung modus, itu harus ditentukan tepi bawah kelas modus, selisih frekuensi kelas sebelum dan kelas sesudahnya, ditambah dengan panjang interval kelas modus. Itu yang harus diketahui supaya modusnya bisa dihitung atau dicari. Nah, ini ya, karena kita sudah menentukan kelas modusnya ini 49 sampai 54. Berarti tepi bawahnya itu, ini lihat nih, yang ini yang 49 ya. 49 tinggal dikurangi 0,5, hasilnya 48,5. Jadi tepi bawah kelas modusnya itu 48,5. Selisih frekuensi kelas modus dengan frekuensi sebelumnya atau D1. 14 kurangi 9, 5 ya. Yang D2-nya ini selisih antara yang ini ya. Ini berarti 14 kurangi 10. Berapa? 4. Panjang interval kok 6 kan Anda? Ini dari mana 6? Kita hitung, ini ada dari nilai dari kelas modus 49 sampai 54 ini. Nah, kalau ini dalam hal berat ya, berat dari berat 49 sampai 54 ini sebenarnya kita bisa hitung apa saja, siapa saja, atau bagaimana saja. Kita cek. 6 itu bisa dari sini. 49, 50, 51, 52, 53,
54. Sekali lagi, 49, 50, 51, 52, 53, 54. Ada berapa angka? Ada 6. Nah, itulah panjang interval kelasnya. Mudah sekali ya menghitungnya ya. Selanjutnya angka-angka yang ini. Angka-angka yang ini atau data yang ini kita masukkan ke rumus modus data berkelompok. Ini rumusnya ya. DB tambah D1 per D1 tambah D2 dikali P. Nah, modus. Kita ganti TB-nya dengan 48,5, D1-nya dengan 5, D1 dengan 5, D2-nya dengan 4, P-nya dengan 6. Nah, supaya lebih memudahkan, kita operasikan ini dulu ya. Kita operasikan yang dalam kurung dan yang sebelah sini dulu. Kita lihat ya, 5 per 5 tambah 4 berapa? 9 kali 6. 48 tulis ulang. 5 kali 6, 30 bagi 9. 48,5 tulis ulang. Sekarang kita hitung 30 dibagi 9 berapa? 30 dibagi 9 itu 3,33333 wah, dan seterusnya. Kita ambil dua angka di belakang koma saja. Jadi 30 bagi 9 itu 3,33. Dua angka belakang koma diambil. 48,5 ditambah 3,33. Hasilnya 51,83. Jadi modusnya adalah 51,83. Maaf ya, 351,83. Jadi modus untuk tabel ya, distribusi ini berat ini adalah 51,83. Bisa dipahami ya adik-adik. Selanjutnya Ikan Nandang punya soal lagi. Kita akan analisis masalahnya. Soalnya seberapa? Ini kita lihat. Diketahui histogram. Adik-adik harus ingat lagi. Histogram itu apa? Berarti kita akan berbicara tentang grafik penyajian data. Di soal karena akan menyajikan grafik penyajian data yang berupa histogram. Nah, ini histogramnya. Frekuensi vertikal ke atas. Yang horizontal ini nilai. Di sini frekuensinya ada 2, 4, 8, 10, 16. Nilainya, ini di histogram. Ingat-ingat kembali. Histogram dalam penyajian data. Itu hanya menyajikan batas kelasnya saja berupa tepi bawah, tepi atas kelas saja. Misalnya ini, 19,5 sampai 24,5. Frekuensinya 2. 24,5 sampai 29,5 frekuensinya 4. 29,5 sampai 34,5 frekuensinya 10. 34,5 sampai 39,5 frekuensinya 16. 39,5 sampai 44,5 frekuensinya 8. Dari histogram ini tentukan modusnya. Ini harus diapakan? Kita lihat alternatif penyelesaiannya. Kunci utamanya untuk menentukan modus ini, karena yang namanya histogram, poligon frekuensi, OGIF itu adalah di tabel distribusi frekuensi. Kalau tabel distribusi frekuensi, jelas itu adalah data berkelompok. Jadi kita di histogram ini harus diinterpretasikan ke tabel distribusi frekuensi. Buat tabel distribusi frekuensinya. Nah, ini. Yang sudah ada apa? Batasnya, batas kelas. 19,5 sampai 24,5 frekuensinya 2. 24,5 sampai 29,5 frekuensinya 4.
29,5 sampai 34,5, frekuensinya 10. 34,5 sampai 39,5, frekuensinya 16. 39,5 sampai 44,5, frekuensinya 8. Ini baru disajikan dalam batas dan frekuensi. Sedangkan tabel distribusi frekuensi setidaknya ada nilai. Nilainya berapa sih kalau batas kelasnya seperti ini? Nah, lihat nih. 19,5 sampai 24,5, nilainya itu yang 19,5 ditambah dengan 0,5, yang 24,5 dikurangi 0,5. Jadi nanti nilainya, interval kelasnya itu nilainya 20 sampai 24. Seperti yang ini juga, yang ini berarti 25 sampai 29. Yang ini 30 sampai 34. Yang ini 35 sampai 39. Yang ini 40 sampai 44. Nah, sesudah ini apa? Kan kita akan mencari modus adik-adik. Kita lihat ini. Frekuensi, ya. Kolom frekuensi 2, 4, 10, 16, 8. Mana frekuensinya yang paling besar? Ternyata 16. Nih, kalau frekuensinya 16, mana kelasnya? Inilah kelasnya untuk frekuensi yang 16, yaitu 35 sampai 39. Artinya kelas modusnya itu 35 sampai 39. Kita tentukan tepi bawahnya. Berarti 35 kurangi 0,5, hasilnya 34,5. Kalau dalam soal ini kita sebenarnya sudah bisa menentukan tepi bawah, yaitu ini 34,5. Kan ini batas ini berisi tepi bawah dan tepi atas kelas. D1 dari mana ya? Selisih antara 16 dengan 10. 16 kurangi 10. Nah, D2 selisih antara 16 dengan 8. 16 kurangi 8. 8. Panjang interval kelas modus. 5 itu dari mana? Kita cek dari sini. 35, 34, 36, 37, 38, 39, 35, 36, 37, 38, 39. Ada berapa? Ada 5. Sekali lagi, 35, 36, 37, 38, 39. Nah, ada 5. Berarti panjang intervalnya itu 5. Nah, data-data yang ini kita sajikan dalam atau masukkan ke dalam rumus ini. Rumus modus data berkelompok. TB ditambah D1 per D2 ditambah 2 dikali P. TB-nya ganti dengan 34,5. D1-nya ganti dengan 6. D1 ini yang ganti dengan 6. D2-nya ganti dengan 8. P-nya ganti dengan 5. Kita selesaikan ini seperti biasa ya. Kita selesaikan yang ada kurungnya dulu. 6 per 6 tambah 8 hasilnya 14 ya. Yang lainnya tinggal tulis ulang ya. Nih, tulis ulang. Yang dioperasikan 6 tambah 8 dulu, 14. Sekarang 6 kali 5 hasilnya 30 per 14. 34,5 ditambah 30 per 14. Kita selesaikan dulu yang 30 dibagi 14. Hasilnya 2,14 sekian. Kita ambil 2 angka di belakang koma saja. 30 per 14. Hasilnya 2,14. Modus sama dengan 34,5 ditambah 2,14. Ingat ya, nih. Ini di belakang koma 14. Jadi nanti angka 5 ini kalau mau jumlah bersusun harus segaris atau ada di bawahnya 1 atau di bawah di 1 ini bawah jumlahkan dengan 5 yang ini.
Hati-hati ya. Jangan lupa. 34,5 tambah 2,14 hasilnya 36,64. Jadi modus dari data histogram ini adalah 36,64. Demikian adik-adik pembahasan tentang modus. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bisa dimengerti. Kuncinya adik-adik harus terus berlatih dan terus berlatih membaca dan mencari terus informasi, terutama kalau ingin bisa menyelesaikan soal tentang modus, cari tentang referensinya tentang modus. Terima kasih atas perhatiannya.